Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita hari ini melanjutkan kisah Nabi Musa. Dan kali ini temanya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Allah mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Nah, mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa untuk melawan Fir'aun dan tukang sihirnya. Karena Raja Fir'aun ini termasuk raja yang sombong. Akhirnya kedatangan Nabi Musa di Mesir ini membuat Fir'aun itu marah dan menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Padahal Nabi Musa sudah memperingatkan, namun karena kesombongan Fir'aun, maka Fir'aun dan tukang sihir ini tetap melawan Nabi Musa. Akhirnya suatu ketika Raja Fir'aun dan tukang sihirnya ini menantang Nabi Musa. Tukang sihir itu melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular mengelilingi Nabi Musa. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Toha ayat 69. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya tadi. Kemudian ia melemparkan tongkatnya, seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah. Artinya mereka beriman. Ini dilanjutkan di surat Toha di ayat 70. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istri Fir'aun, Siti Asyah, maka Fir'aun ini bertambah marah. Bersama bala tentaranya dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Nah, melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang tadi menuju ke seberang. Dari kejauhan terlihat Fir'aun dan tentaranya juga mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya sampai selamat ke seberang, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mendurhakai Allah, orang yang sudah diperingatkan berkali-kali tapi tidak mau beriman kepada Allah. Nah, inilah kisah bagaimana kesombongan Fir'aun akhirnya mencelakai dirinya sendiri. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saat Nabi Musa alaihissalam berdakwah, mengajak umatnya, termasuk menghadapi Fir'aun tadi, Nabi Musa alaihissalam ini ditemani oleh saudara atau kakak kandungnya yang bernama Harun alaihissalam. Harun ini adalah nabi yang sangat setia kepada Nabi Musa, karena Nabi Harun ini juga
mendampingi Nabi Musa ketika menemui Firaun. Kesetiaan Harun alaihissalam ini diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Thaha ayat 47. Maka datanglah kamu berdua kepadanya Firaun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nah, demikian kisah bagaimana Nabi Musa dan kakaknya Nabi Harun alaihissalam menghadapi Firaun. Jadi teman-teman, setiap apa yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Sekecil jarah pun akan dibalas. Apalagi kita mendurhakai Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Allah, ya, ini akan Allah siksa.